Di era media sosial, promosi jasa psikologi semakin marak dan mudah diakses oleh publik. Nah sayangnya, tidak semua promosi dilakukan dengan tanggung jawab profesional. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana kode etik psikologi diuji, serta dampaknya bagi klien dan profesional psikologi itu sendiri. Beb, saya habis pasang iklan di Instagram yang bacaannya tuh begini: dijamin sembuh dalam 1 sesi. Dalam 1 jam DM saya penuh. Pada mau daftar. Bu Dewi, kalau kayak gini kan nggak boleh dalam kode etik. Itu nggak boleh yang salah yang pasti. Setiap klien kan punya latar belakang yang berbeda, Bu. Masyarakat kan sukanya instan. Kalau nggak gini caranya, kita bisa kalah saing. Terus mereka pada pergi ke tempat lain. Tapi tugas kita bukan sekedar bersaing, justru disitulah profesionalitas kita diuji. Psikolog itu bukan ngasih instan, tapi pendamping proses. Halo guys, sekarang aku lagi di tempat biro psikologi paling ampuh se-Indonesia. Banyak kan sembuh cuma dalam 1 sesi loh. Tenang dok, saya bantu promosi. Nanti saya bilang ke followers kalau terapi di tempat biro psikologi paling ampuh se-Indonesia. Wah mantap, itu yang saya butuhkan. Bentar mbak, yang kamu lakuin itu nggak etis. Psikolog itu nggak boleh ngeklaim hanya superioritas. Apalagi melibatkan hal lain untuk membuat promosi tidak objektif seperti itu. Loh, saya kan cuma bantu promosi. Justru karena itu, dalam psikologi, kata-kata punya dampak besar. Salah bicara dapat melukai harapan klien. Saya datang ke sini karena saya melihat iklannya bisa sembuh katanya dalam 1 hari. Tapi saya malah merasa cemas sekarang dan merasa gagal. Ya, tiap orang tuh beda-beda. Mungkin pada saat itu kamu kurang siap. Terus juga dalam 1 kali sesi nggak bisa langsung kelihatan hasilnya. Tapi kan saya di sini merasa iklannya bisa membuat saya sembuh dan iklannya itu bisa bayar dengan saya. Inilah dampak dari promosi yang tidak etis. Klien bisa merasa tertipu, kecewa, dan menyalahkan diri sendiri. Padahal proses terapi itu memang butuh waktu. Kalau misalnya saya belum bisa bayar penuh, berarti bisa ditukar dengan promosi di media sosial saya. Boleh aja anggap barter. Kamu promosi, saya terapi. Barter memang nggak selalu dilarang, tapi harus jelas sejak awal, disepakati bersama, tidak menekankan klien dan tidak merusak relasi profesional. Klien tidak boleh merasa terbebani secara psikologis. Kalau begitu saya merasa tidak nyaman untuk melanjutkan sesi konseling ini. Jadi saya memutuskan untuk tidak lanjut. Kasus ini menjadi refleksi penting, promosi berlebihan, janji hasil yang pasti, dan relasi profesional yang tidak seimbang dapat merugikan klien dan mencoreng profesi psikologi. Iya, etika itu bukan untuk menghambat kita, tapi untuk melindungi klien dan menghargai kepercayaan publik. Saya sadar sekarang popularitas tidak sebanding dengan rusaknya kepercayaan klien. Psikolog bukan penjual janji, melainkan pendamping pemulihan. Etika adalah fondasi utama dalam layanan psikologi. Promosi jasa psikologi bukan hanya soal menarik klien, tetapi soal menjaga kepercayaan publik.